Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tentang sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalimat ini asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Kalau kita melihat susunan kalimat subjek, predikat, objek, maka objek itu ada di belakang, atau al-maf'ulu bihi itu ada di belakang. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini objek yang posisinya di belakang itu diletakkan di depan. Dan itu memberikan makna tersendiri. Kalau na'buduka wa nasta'inuka, itu artinya kami beribadah kepadamu dan kami memohon pertolonganmu. Namun ketika kalimatnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, itu artinya hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di situ ada makna al-hasru wal istihqaq, pembatasan. Jadi hanya kepada Allah saja kita beribadah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Sebab kalimat kami beribadah kepadamu bisa saja ada yang lain yang diibadahi. Kami mohon pertolonganmu bisa saja ada yang lain yang dimintai tolong. Namun ketika kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk dimintai tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini kalimat sering dibaca. Akan tetapi yang aneh, enggak sedikit dari yang membaca kalimat ini justru menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi dia minta juga kepada kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat. Ini enggak cocok, enggak sesuai dengan apa yang dia baca. Al-Fatihah banyak dihafal orang, Al-Fatihah sering juga dilantunkan. Al-Fatihah dibaca di setiap sholat. Tidak ada
satu pun rakaat melainkan harus dibacakan Al-Fatihah karena dia salah satu rukunnya. Maka perlu penghayatan di sini. Dan juga perlu implementasi. Ya. Apa yang diucapkan, apa yang dihayati itu harus dilaksanakan. Maka seorang muslim dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia hanya bergantung kepada Allah saja, karena Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat bergantung hambanya. Kalau ada yang mengaku muslim tapi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut musyrik walaupun KTP-nya tertulis Islam atau disebut dengan Islam KTP. Karena yang menjadi penilaian itu adalah pada perbuatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, seorang muslim hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia tidak sujud kepada kuburan. Dia tidak ngalap berkah kepada kuburan. Karena perbuatan itu adalah perilaku jahiliyah. Begitulah bangsa jahiliyah dahulu. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka aneh ketika seorang menyatakan dirinya muslim tapi perbuatannya perbuatan jahiliyah. Ini nggak ketemu. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Ihdina kalimatnya kalimat perintah. Ketika kalimat perintah itu diucapkan oleh yang rendah kepada yang maha tinggi, maka disebut permohonan dan permintaan. Ya. Berbeda kalau diucapkan dari yang tinggi atau atas kepada yang rendah atau di bawah. Itu namanya perintah. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikan hidayah kepada kami. Hidayah artinya petunjuk. Dan petunjuk itu ada dua. Yang pertama, hidayatud dilalah wal irsyad. Hidayah berupa bimbingan, arahan, atau pengetahuan tentang rambu-rambu. Yang kedua adalah hidayatut taufiq, yaitu hidayah berupa kemampuan untuk mengamalkan petunjuk atau rambu-rambu tersebut. Atau ringkasnya, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dua hidayah sekaligus, yaitu hidayah berupa ilmu dan hidayah berupa amal. Ya, ilmu dan amal. Jadi kita minta tambahan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang aturan-aturan Allah, perintah larangan, halal haram, baik buruk. Itu kan Allah yang ngatur. Kalau kita nggak tahu aturan Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, kita nggak tahu. Nggak mungkin kita bisa mengamalkannya. Nah, setelah kita mengetahui aturan-aturan tersebut, kita juga minta petunjuknya
untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Itulah yang kita minta, dua-duanya. Ihdinas siratal mustaqim. Karena petunjuk di dalam Islam itu banyak sekali. Di sana ada aturan detail dari rukun Islam misalnya, ya kan? Rukun Islam ada 5, itu kan aturan-aturan tentang pelaksanaannya telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Bagaimana seorang bersyahadat, harusnya bagaimana, ya? Bagaimana seorang sholat, dimulai dari takbiratul ihram sampai taslim, itu ada detailnya. Bagaimana seorang berzakat, bagaimana seorang berpuasa, bagaimana seorang berhaji, itu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kita minta darinya, agar kita diberi tambahan pengetahuan tentang aturan-aturan Allah tersebut. Setelah kita tahu, maka kita minta juga agar dimudahkan dalam mengamalkannya. Karena nggak semua orang yang sudah tahu kebenaran dia bisa mengamalkannya. Ya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami berupa ilmu dan amal kepada jalan-Mu yang lurus. Dalil yang menunjukkan bahwa hidayah itu terbagi menjadi 2 adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala sudah beliau sampaikan. Nah, disitulah makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ngasih tahu orang. Perintah Allah begini, larangan Allah begini. Ini yang halal, ini yang haram. Oke? Ngasih tahu. Betul, beliau adalah pemberi petunjuk. Memberikan bimbingan, memberikan arahan, ya, kepada umat. Lalu dalil dari hidayah yang kedua, hidayatut taufiq, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Seakan ada paradoks di situ. Seakan ada pertentangan di situ. Di ayat yang pertama Allah mengatakan bahwa Rasulnya Muhammad SAW adalah pemberi hidayah dan petunjuk di atas jalan yang lurus. Di ayat yang kedua Allah bilang, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Nah, yang kedua ini adalah hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hidayatut taufik di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada orang itu untuk menerima kebenaran. Itu hidayah dari Allah. Manusia nggak bisa kasih. Manusia hanya bisa mengingatkan. Manusia hanya bisa menjelaskan aturan. Dan tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membuat orang lain nerima. Itu bukan tugas Nabi. Ya. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah SAW melainkan menjelaskan dengan gamblang,
Itu tugasnya, hanya menyampaikan saja. Siapa yang bisa membuat orang itu menerima kebenaran yang sudah sampai kepadanya? Jawabannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala nafikan hidayatut taufik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau enggak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi orang sudah tahu kebenaran. Oke. Apakah pasti dia mengamalkannya? Belum tentu. Belum tentu. Oleh sebab itu, kita ketika memohon hidayah kepada Allah, kita niatkan dua sekaligus. Ihdinas siratal mustaqim, ya, kita mintakan dua sekaligus. Hidayah berupa ilmu, tambahan pengetahuan tentang aturan Allah. Yang kedua, kemampuan untuk mengamalkannya. Ya, kemampuan untuk mengamalkannya. Abu Talib, paman Nabi, kita juga pernah dengar kisahnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi itu ingin sekali pamannya ini masuk Islam, karena pamannya sudah belain Nabi Muhammad SAW, sudah meyakini kebenaran ajaran Nabi SAW, tapi belum pernah deklarasi menyatakan la ilaha illallah. Sebab itu ketika pamannya mau meninggal, Nabi SAW datang untuk mengajaknya mengucapkan kalimat tauhid. Ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah yang dengannya aku akan bela engkau di sisi Allah. Tapi dia enggak mampu. Di situ ada Abu Jahal yang menghalanginya. Targhabu an dini Abdul Muttalib. Apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu? Bapaknya Abu Talib, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek Nabi. Ini menunjukkan ajaran Nabi dengan ajaran kakeknya beda. Salah orang yang mengatakan sama ajarannya, enggak, beda. Abu Talib akhirnya ikut ajaran bapaknya, matinya mati kafir. Maka turunlah ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabt. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai sekalipun. Abu Talib dicintai Nabi dan diharapkan keislamannya. Hubungannya dekat sekali, karena Abu Talib yang mengasuh Nabi Muhammad SAW serta setelah ibunya wafat dan kakeknya wafat. Ya, jadi kebersamaan yang sangat panjang. Ya, tapi itulah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kisah di perang Uhud, ada 3 orang yang terlibat melukai Nabi SAW, sampai beliau mengatakan la yuflihal qaumu syajju nabiyahum, sekali-kali tidak akan pernah beruntung orang-orang yang menikam nabi mereka sendiri. Itu ucapan benar, kalimat itu benar, ya. Kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad SAW itu benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa yang kuasa, yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, engkau enggak punya kuasa loh. Ingat, engkau enggak punya kuasa. Nabi berdarah ketika ditombak itu, di bagian giginya pecah, berdarah di perang Uhud. Dan kalimat yang diucapkan beliau benar. Mana ada orang beruntung melawan nabinya sendiri, bahkan melukai nabinya sendiri. Tapi Allah Maha Kuasa. Mereka ya, yang melukai Nabi SAW masuk Islam. Coba, ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus belum lagi yang membunuh paman Nabi di perang Uhud juga, yang memakan jantungnya, masuk Islam juga. Gimana coba? Jadi berislam itu bukan dengan perasaan. Kalau berislam dengan perasaan itu pasti bertabrakan selalu. Perasaan itu,
Akan tapi berislam itu adalah menundukkan perasaan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mengikuti perasaannya dalam berislam, maka rusak. Ya. Karena perasaan tidak dilibatkan di situ. Perasaan itu baru ada setelah kepatuhan. Tapi kalau perasaan mendahului kepatuhan, maka akan rusak. Karena semua akan ditimbang dengan rasa. Cocok nggak cocok ditimbang dengan rasa, maka akan rusak. Setiap aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ditimbang oleh rasa dulu. Ya nggak akan ketemu, karena akan bertentangan dengan perasaan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sudah tua dan baru punya keturunan, memang Allah tentukan demikian. Ya, muncul benih-benih cinta kepada keluarga, khususnya kepada anak. Dan ini berbeda dengan Ibrahim muda, bahkan rela berkorban nyawa sekalipun dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam mimpinya. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Karena wahyu salah satunya ya itu melalui mimpi. Ibrahim alaihissalam korbankan perasaannya. Dia dahulukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim tunjukkan bahwa cinta prioritasnya hanya kepada Allah. Kita diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rasa cinta. Ya. Nah, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah dilihat kemana prioritas cinta seseorang. Seorang akan mengalami persimpangan jalan itu. Dia harus milih. Ya. Maka pilihannya itulah yang menunjukkan prioritas cintanya. Ibrahim alaihissalam cinta sama anaknya. Ketika bermimpi, diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, disampaikan pada anaknya. Anaknya bilang, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan sebagaimana engkau diperintah, niscaya engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Jalan. Di situ perasaan dikesampingkan, kepatuhan yang didahulukan. Sampai siap untuk disembelih, falamma watallahu lil jabin, ya udah nih siap disembelih, Ibrahim siap menyembelih. Kemudian ada panggilan, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim kamu telah benarkan mimpimu. Ya, kemudian digantilah dengan domba yang besar. Nah itu jamaah. Taib. Jadi di dalam berislam, dari nama Islam itu sendiri maknanya adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didahulukan adalah kepatuhannya. Baru kemudian ada rasa di situ. Seorang ketika sudah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kebahagiaan. Beda ketika perasaan itu mendahului kepatuhan. Maka isinya selalu pertentangan dan penentangan kepada aturan itu. Disuruh begini, perasaan yang maju. Ketika perasaan yang maju pasti akan ngelawan. Ya. Disuruh kurban misalnya, kan pakai duit tuh. Sementara manusia itu senang dengan duit. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan duit. Al khair itu duit, harta. Cinta kan? Sekarang dia suruh milih nih, cinta sama Allah, cinta sama duit. Karena dia harus keluarin duitnya. Di sana ada ibadah-ibadah yang butuh duit. Di antaranya kurban, haji, umrah, banyak sekali. Ada zakat, sedekah. Ya, terutama di hari-hari ini, hari-hari istimewa sekarang jemaah. 10 hari pertama Dzulhijjah
adalah hari-hari istimewa melebihi bulan Ramadan, bahkan melebihi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh itu lebih dicintai Allah dibandingkan amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Dan dari 10 hari pertama Dzulhijjah yang paling utama adalah tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu adalah hari terbaik dalam setahun. Baik. Maka dianjurkan puasa. Sekarang juga sudah dianjurkan puasa, apalagi di tanggal 9 Dzulhijjah atau bertepatan dengan hari Arafah. Baik. Ma min yaumin afdalu indallah min yaum Arafah. Tidak ada satupun hari yang paling utama di sisi Allah dibandingkan hari Arafah. Sekarang dianjurkan untuk berbagi. Nah, ini juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, setelah seorang berhitung, ya kan, kebutuhannya dan seterusnya, ada lebih. Nah, itulah yang kemudian dia jadikan sebagai alat untuk kurban. Kurban itu artinya mendekat, ya. Mendekat. Beda dengan korban. Korban itu penderita. Ya, korban, kurban mirip. Yang satu O, yang satu U, gitu ya. Kalau U itu maknanya mendekat. Seperti kalimat wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilallah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilaihi mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan, bertaqarrub itu artinya mendekat, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan kewajiban yang aku perintahkan. Jadi cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menjalankan kewajiban. Sholat 5 waktu itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk juga menyembelih kurban, mendekat, kurban. Taib ya. Korban itu penderita, kurban beda lagi. Jadi jangan disamakan antara kurban dengan korban. Dua hal yang berbeda. Taib. Nah, disitulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia pilih yang mana? Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali ke pembahasan kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dua hidayah sekaligus ketika kita membaca ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami petunjuk berupa tambahan ilmu dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kepada jalan yang lurus. Petunjuk-petunjuk yang mengantarkan pada jalan yang lurus. Ya. As-sirat al-mustaqim adalah jalan yang lurus. Berbeda dengan jalan kesesatan, ke kanan, ke kiri. Ya. Jalan lurus berbeda dengan jalan kesesatan, ke kanan, kiri, tanpa arah, tanpa petunjuk. Itu disebut dengan sesat. Itu disebut dengan sesat. Baik. Walaupun terkadang yang sesat itu pakai dalil. Tapi cara pakai dalilnya ngaco. Ya, enggak tepat. Baik. Contoh. Di antara perilaku jahiliyah, mereka minta kepada penghuni kuburan dan itu ditentang oleh Nabi SAW. Ya kan? Itu perilaku jahiliyah. Dan sekarang yang ngaku muslim dari kalangan sufiyah, orang-orang sufi, kuburiyun, para penyembah kuburan, mereka melakukan hal yang sama seperti bangsa jahiliyah.
Pakai dalil loh mereka. Mereka pakai dalil. Dalilnya apa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang sudah mati itu sebenarnya hidup. Gitu. Kalau mereka hidup, berarti boleh dong kita minta kepada yang hidup. Karena di antara tawassul yang dibolehkan adalah minta kepada yang hidup. Pakai dalil kan? Pakai dalil. Ya, kematian itu adalah transisi, perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Ada kehidupan di sana, tapi kehidupan yang berbeda karena sudah beda alam. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, mereka enggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, mereka enggak mungkin bisa memenuhi permintaan kalian. Beda alam. Allah Subhanahu wa taala mengatur bahwa yang hidup di dunia enggak bisa minta kepada yang hidup di alam barzakh. Mereka disebut hidup karena mereka sudah mendapatkan pembalasan, walaupun sifatnya belum sepenuhnya. Pembalasan sepenuhnya nanti di akhirat. Ini masih di alam barzakh, sudah ada pembalasan itu. Makanya ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada kehidupan. Tapi kehidupan berbeda, di mana orang yang hidup di dunia nggak bisa minta kepada orang yang hidup di alam barzakh, tapi sebaliknya orang yang di alam barzakh bisa menerima kebaikan orang yang masih hidup di dunia dengan mendoakannya atau bersedekah atas namanya atau menyertakannya dalam berkurban, menghajikannya, mengumrahkannya, bisa. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rufi'at darajatul mayyit. Tiba-tiba terangkat derajat si mayit. Lalu dia bertanya, "Ai Rabbi ayyu syai'in hadhihi?" Wahai Tuhan, ada apa ini? Dia lo enggak tahu. Kok tiba-tiba terangkat derajatnya di alam kubur. Lalu dikatakan kepadanya, "Waladukastaghfaralak." Anakmu memohonkan ampunan untukmu. Dia tahu nggak anaknya mendoakan dia? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi doa-doa yang hidup itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah di alam barzakh, yang ada kehidupan yang berbeda di sana. Nah, kuburiyun ini, para penyembah kuburan ini pakai dalil itu. Yang penting orang hidup boleh diminta, gitu. Nah sekarang minta dong apa yang ada di alam rahim, kan ada kehidupan di situ. Coba minta, bisa nggak ngasih? Bisa. Di alam rahim ada kehidupan. Bayi itu, janin itu, ketika berusia 4 bulan sudah ada ruhnya. Ada kehidupan di situ, tapi kehidupan yang berbeda. Ya, transisinya namanya kelahiran. Dari alam rahim ke alam dunia. Karena manusia pasti akan melewati 5 fase. Pertama, fase ketiadaan. 100 tahun yang lalu kita yang hadir di sini, berarti tahun 1926. Ada di mana kita? Nggak ada. Kita belum ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang suatu masa pada manusia di mana saat itu dia bukanlah apa-apa. Dia bukanlah apa-apa. Ya, kayak kita nih, 1926 sudah tercatat dalam sejarah, tapi ketika kita ditanya di mana kita, nggak ada, karena memang kita belum dicipta. Ya, nah sekarang kita sudah dicipta melalui proses transisi yang namanya pembuahan, ya kan, pembuahan, proses pembuahan, ketemulah itu 2 air kemudian tertanam di rahim, ada kehidupan di situ.
sampai pada waktunya bertransisi lagi yang namanya kelahiran. Masuk kita ke alam dunia sekarang. Terus kita akan berjalan lagi berikutnya ke fase berikutnya dengan transisi namanya kematian. Kematian itu transisi aja, pindah alam ke alam barzakh, ada kehidupan di situ. Kemudian setelah itu ada lagi fase namanya kebangkitan. Nah disitulah hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena nggak ada lagi hari setelah itu. Itu hari akhir, terakhir. Yang ada adalah kekekalan, kekal, abadi. Jadi kalau alasannya yang penting minta kepada yang hidup, nggak benar alasan kayak gitu, ngawur, ngasal, membabi buta. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang hidup di dunia nggak bisa minta kepada yang hidup di alam barzakh, nggak bisa. Pasif aja yang ada di alam barzakh itu pasif, ya, pasif. Ia menerima kebaikan yang hidup di dunia. Kalau yang di dunia aktif, selalu mendoakan, ya kan, atau berbuat baik untuknya, dia akan menerima itu. Apa yang disebut dengan passive income, ya, mendapatkan masukan. Karena apa? Karena dulu ketika dia di dunia dia berbuat baik. Makanya Nabi mengatakan, idza matal insan inqata 'amalu illa min thalath. Kalau seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, bangun masjid misalnya. Dia meninggal dunia masjidnya masih ada, dipakai, pahala terus mengalir. Itu disebut dengan passive income kata orang-orang ekonomi kan itu. Walaupun dia diam, pasif, memang dia pasif, nerima aja, datang terus aliran itu. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disampaikan pada orang nerima, mengamalkan, disampaikan juga pada yang lain, terus mengalir pahala. Yang ketiga, waladin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Dia udah nggak ada tapi dia nerima, anaknya saleh, ingat orang tuanya, doain terus orang tuanya. Jadi yang hidup di alam barzakh itu nggak aktif, pasif. Jadi kalau kata Habib nih, ya, ini ada yang dikubur nih lagi ibadah nih, ngibul itu, asli ngibul itu. Itu namanya branding nenek moyang. Iya, kenapa begitu? Ya supaya laku. Karena dagangnya caranya begitu. Ini nenek moyang saya nih hebat nih gitu. Beneran, kan begitu ya. Ini lagi ibadah. Lo ibadah itu lo sampai mati. Siapa yang bilang? Allah sendiri, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai mati. Batas ibadah itu mati. Makanya ada istilah husnul khatimah, ada istilah su'ul khatimah. Lah istilah ini nggak akan ada kalau kemudian apa? Di alam barzakh masih ada ibadah. Nah kan ngibul kan ketahuan kan. Nah, ini penyesat nih, setan-setan kayak gini nih. Tentaranya iblis. Menyesatkan manusia dari jalan Allah, ngajak-ngajak kepada jahiliyah. Ngakunya dzurriyyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu Nabi Muhammad loh nggak ngajarin kayak gitu. Ini dari mana nih ngaku-ngaku aja nih? Ya kan, palsu semua tuh. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jahat kan? Jahat kayak gini nih. Penjahat betul nih. Kok bisa dia ngomong-ngomong tentang hal gaib kayak ini? Hal gaib kan? Dari mana dia tahu? Mana buktinya? Nggak bisa dia jalan. Ya pokoknya percaya aja. Pokoknya aja ini. Saya juga bisa ngomong pokoknya. Nabi Muhammad tuh nggak ngajarin pokoknya, ngajarin dengan bukti. Bahkan ketika beliau dituntut, apa buktimu bahwa engkau adalah utusan Tuhan? Tunjukkan bukti-buktinya. Dan bukti terbesar adalah Al-Quran. Kalau mereka nggak percaya, coba buat seperti Al-Quran, nggak bisa mereka. Itu bukti mukjizat terbesar. Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Nah ini tiba-tiba ngaku dzurriyyah, ngomongnya ngawur kayak gitu. Ya. Ketika dikubur sebelahnya ahli maksiat, ya, dihajar sama malaikat, berisik katanya. Protes. Berisik lagi ibadah nih katanya. Subhanallah. Ngibul lagi nih. Malaikat diprotes. Loh malaikat kalau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala emang bisa diprotes? Lah ini udah kebohongan terus bertambah.
makin berlipat-lipat tuh. Makanya jangan ikutan mereka, saya ingatkan. Sesat kalian nanti. Ya, jangan ikutan. Omong kosong yang disampaikan itu. Enggak pakai dalil, ngawur. Habis itu dikatakan ini bagian dari Islam. Islam yang mana? Ini kan masalah keyakinan jamaah, subhanallah. Hal gaib itu dasar utamanya adalah wahyu. Kita nggak bisa bicara hal gaib tanpa dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi Muhammad saja itu nggak tahu hal gaib. Qul inni la a'lamul ghaiba. Katakan wahai Nabi, aku nggak ngerti hal gaib. Nabi Muhammad. Jadi yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan tentang berita masa depan atau berita masa lalu yang jauh dari masa hidup beliau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena beliau tahu hal gaib. Yang tahu hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Kunci-kunci kegaiban hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini tiba-tiba nih ada orang bisa ngomong kayak gini. Bahkan ngaku-ngaku punya kapling di surga, jadi panitia surga. Beneran. Kapling. Saya kasih tanda tangan. Saya pernah digituin. Baik, ada orang-orang kayak gitu jemaah. Wala haula wala quwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Sesat ini. Bahkan Nabi Muhammad belajar nahwu, tata bahasa Arab kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Nabi Muhammad belajar nahwu, belajar bahasa Arab pada nenek moyang dia di Al-Faqih Al-Muqaddam yang ngakunya itu dzurriyyah Rasulullah belajar sama dia, kan aneh, miring. Itu gilanya nggak ketulungan udah kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang belajar di Tarim itu. Jadi semuanya itu suci Tarim itu. Jadi sampai tiang-tiang ini punya pengaruh, tiang-tiang masjid di sana. Udahlah, dibego-begoin, asli dibodoh-bodohin, beneran. Jamaah, karena kalau orang sudah bodoh itu gampang dicocok hidungnya kayak sapi, ditarik kemanapun mau. Asli seperti itu jamaah. Dulu kita dijajah sama Belanda begitu, dibodoh-bodohin. Makanya tuh keluar tuh akte kelahiran sampai sekarang tuh, yang sepuh-sepuh nih pasti tuh ada bedanya tuh. Kalau pribumi tuh itu ada kode tertentu. Dia dilarang untuk pinter, nggak boleh pinter. Tapi untuk orang pendatang seperti Cina, Arab itu masih dikasih kesempatan untuk belajar lebih tinggi. Tapi inlander nggak boleh. Nah, Belanda belajar, digituin jemaah. Kenapa? Kalau bodoh ya gampang kan, dikibulin kan, gitu. Demikian pun makanya dia gandeng tuh, yang dari Yaman, Belanda gandeng dari Yaman tuh, ya. Taib Habib Utsman tuh. Taib. Untuk apa? Ya sama, ngerjain nih dari sisi keyakinannya. Dibikin bodoh, dibikin orang itu percaya sama kuburan-kuburan nih kayak gini nih. Akhirnya bodoh, nggak ngerti agamanya, nggak ngerti aturan Allah dan Rasulnya, tapi mengaku sebagai Muslim. Akhirnya dibodoh-bodohin sampai sekarang juga. Mereka ngomong apa aja, iya, ngomong apa aja, nggak pakai dalil juga, iyain aja. A'udzubillah min dzalik. Makanya harus pintar coba, pintar dalam segala hal. Terutama urusan akhirat. Harus ngerti, jangan sampai dibohong-bohongin. Ngerti juga urusan dunia, karena untuk kemaslahatan hidup, supaya nggak dibohong-bohongin juga, kan begitu. Dan kita ini sadar loh, Presiden juga menyatakan begitu. Potensi kita dibohongin nih karena kekayaan alam nih, bocornya sampai 16.000 triliun gitu. Gede banget tuh duit. Kenapa dibohong-bohongin? Bisa tuh. Sampai detik ini loh padahal. Selain dibohongi, juga diiming-imingi dengan pengkhianatan, suap dan sebagainya. Allahul musta'an. Iya kan? Tapi kalau pintar nggak bisa dibohongin. La haula wala quwata illa billah. Jadi itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dua petunjuk sekaligus. Petunjuk berupa ilmu, tambahan pengetahuan tentang aturan Allah. Yang kedua, petunjuk berupa kemampuan untuk bisa mengamalkan aturan-aturan tersebut. Ya Allah, mudahkan ya Allah untuk
Aku bisa mengamalkan ilmu yang sudah aku ketahui. Jadi itu ini. Ketika kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, baca itu. Hayati. Setiap baca itu. Jelas jemaah? Barakallahu fiik. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu kemudian ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah dengan jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa? Jalannya para nabi, para siddiqun, wasyuhada, wassalihun, itu jalannya orang-orang yang beriman, yang selalu percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian para syuhada dan orang-orang saleh. Itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat berupa apa? Petunjuk dan hidayah. Mereka di atas jalan yang benar dan mereka akan mendapatkan nikmat terbesar, yaitu di jannah. Nikmat yang ada di dunia ini jemaah, nikmat yang ada di dunia itu juga bagian dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang didapat di dunia ini semua cobaan, karena dunia itu tempatnya cobaan. Dan kita hanya mampir di sini. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Makanya Nabi bilang kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir yang singgah. Cari bekal. Bekalnya adalah kepatuhan kepada Allah dan itu berbatas. Batasnya adalah ajal. Setelah ajal habis, kita jalan lagi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kita semua. Maka jangan sampai kita diperdaya oleh setan. Ya, karena setan-setan itu dendam kepada bapak kita Adam dan dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam. Fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang tulus, yang siap untuk diatur. Mereka enggak bisa diperdaya oleh iblis dan bala tentaranya. Taib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang sesat. Nah ini dia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama mun'amun alaih, itu mereka yang diberi nikmat. Yang kedua maghdubun alaih, mereka yang dimurkai. Kemudian yang ketiga adalah dhal, mereka yang sesat. Al-maghdub alaihim, ya, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub alaihim siapa mereka? Mereka yang dimurkai Allah adalah ahlu ilmin laisa ma'hum amal. Itu orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran. Mereka ngerti kebenaran tapi mereka tidak mau mengamalnya, tidak mau menerimanya. Mereka tahu bahwa nabi terakhir itu namanya Muhammad. Tahu mereka. Tapi yang mereka kira Muhammad itu dari Bani Israel. Ternyata Muhammad yang dimaksud adalah dari keturunan Ismail. Mereka nggak terima. Padahal mereka tahu kebenaran. Mereka tahu Muhammad itu nabi beneran, tahu. Makanya banyak kisah dalam riwayat-riwayat yang sahihah, ya, segerombol Yahudi datang dan mereka meyakini nabi nih. Kalau kamu tanya sama dia pasti dijawab nih. Jawabannya itu pasti benar. Gitu. Mereka tahu itu. Baik. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka kenal Muhammad seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Orang tua dengan anaknya kenal betul, tahu betul luar dalam kan gitu. Nah mereka tahu Muhammad seperti mereka kenal dengan anak mereka sendiri, tapi mereka nggak mau mengikutinya. Ya, kenapa? Karena rasis, itu dia. Karena rasis, yang mereka inginkan itu ya dari bangsa mereka, keturunan mereka, yang bukan, ya mereka tolak. Bahkan akhirnya mereka menuduh Jibril alaihissalam yang digelari Al-Amin oleh Allah, yang terpercaya, sebagai apa? Pengkhianat.
Jibril nih yang khianat nih. Jadi mereka itu musuhnya Jibril alaihissalam. Kemudian ditiru oleh orang-orang Syiah menuduh Jibril berkhianat juga, mestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi diberikan kepada Muhammad. Coba tuh. Orang Syiah dengan orang Yahudi sama. Jadi kalau sekarang ini gayanya sok bela Islam, bohong, itu kamuflase aja. Ya. Itu propaganda aja. Taib. Itu propaganda, bohong aja, drama jemaah. Kita nggak tertipu. Islam mana yang mereka bela? Orang para sahabat Nabi yang dinyatakan masuk surga dikafirkan sama mereka. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, itu keyakinan mereka. Seluruh sahabat kafir kecuali sedikit Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, sedikit aja. Yang lain kafir. Kalau misalnya sahabat kafir, sebagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat kita, jalurnya kan melalui periwayatan para sahabat. Tapi sahabat kata orang Syiah kafir. Loh. Kok bisa begitu? Bahkan yang ekstrim dari mereka, bukan hanya Ali sebagai nabi, tapi Ali adalah Tuhan. Itu keyakinan mereka. Ketika mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib karena keyakinan mereka, malah mereka yakin lagi kamu Tuhan, karena tidak menghukum dengan api kecuali Tuhannya api. Semakin keblingker. Itu orang Syiah yang suka melukai diri. Nggak ada ibadah Rasul yang melukai diri, nggak ada. Bahkan larangan untuk mendolimi diri sendiri, mereka lukai diri sampai berdarah. Semakin berdarah semakin hebat gitu. Ada kesesatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi mereka yang dimurkai adalah mereka yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Siapa? Orang-orang Yahudi dan yang sejalan dengannya. Walad dhalin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ahlu ibadatin laisa ma'aha ilm. Itu orang yang gemar beribadah tanpa ilmu. Kalau untuk ibadah gemar dia, tapi cara ibadahnya dengan ide. Ngide, bagaimana ya kalau begini, nggak pakai petunjuk. Makanya sampai ada zikir itu sambil lari-lari, muter-muter gitu masjid. Ada yang pakai nari, pakai rock, muter-muter. Itu katanya tarian sufi itu udah levelnya top itu, kayak gitu. Subhanallah. Ada yang menghentak-hentak bumi, ada yang tripping kalau zikir, tripping kayak orang lagi sakau gitu. Lah iyalah, itu gitu kan. Sampai guling-guling, mana ada zikir kayak gitu ngajari Rasul. Zikir tuh ya tenang gitu. Dengan zikrullah itu hati tenang. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ini ahli ibadah tapi nggak pakai ilmu, ngawur jadinya. Siapa mereka? Orang-orang Kristen awalnya dan orang-orang yang sejalan dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen ahli bidah. Ya. Allah sendiri yang bilang warahbaniyatan ibtada'uha, dan kerahiban yang mereka bikin itu bid'ah yang mereka buat. Orang-orang Kristen kerahiban, nggak nikah, ya kan? Itu kerahiban. Baik, itu mereka bikin padahal Allah Subhanahu wa taala nggak perintahkan mereka begitu. Nah, kemudian ditiru oleh ahli bid'ah yang mengaku muslim, ahli bid'ah. Ya. Jadi ibadahnya dengan ide. Orang Kristen rayain ulang tahun, kemudian yang aku Muslim ngerayain ulang tahun juga. Ya, Natal itu kan ulang tahun, ya kan? Ulang tahun kelahiran Tuhan mereka. Wah, kita juga bikinlah ulang tahun Nabi Muhammad, nah gitu. Nggak kalah. Lu siapa yang pernah merintahin kayak Nabi juga nggak pernah ngerayain ulang tahunnya? Punya anak, punya istri nggak pernah ngerayain ulang tahun anak istrinya? Para sahabat nggak pernah juga merayakan ulang tahun Nabi dan seterusnya. Ini sekarang ngakunya dzurriyyah bawa kue ulang tahun. Ngakunya dzurriyyah Rasul. Ini ajaran kafir nih kayak gini. Kenapa ditiru? La haula wala quwata illa billah. Gimana jamaah? Jadi rusak agama. Iya kan? Dengan mengada-ngada kayak ini jadi rusak. Kalau beragama itu ilmiah, pakai aturan gitu loh. Makanya tadi saya katakan, beragama atau berislam itu dasarnya adalah kepatuhan. Bukan pakai perasaan. Perasaan itu belakangan. Kalau yang dikedepankan perasaan, rusak jadinya. Semua orang punya ide, ya kan? Kalau mau ngide, berkreasi, berinovasi atau modifikasi,
Masuklah bengkel, terserah ide apa lagi itu. Dimodif apapun boleh, terserah. Ya kan? Masuk bengkel atau apa di bidang apapun dalam urusan duniawi, terserah. Tapi kalau dalam berislam jangan modif-modif Islam deh. Dilarang. Mau dimodif kayak apa lagi? Hah? Udah komplit, mau dimodif lagi. Nah, itulah yang terjadi. Ini orang-orang yang sesat. Dan kita berlindung kepada Allah dari mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itulah yang kita bisa ambil dari sebagian faedah surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup silahkan yang mau bertanya. Ada? Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengingatkan pada diri saya dan jamaah sekalian, ini hari baik, ya kan? Manfaatkan. Kita berada di hari-hari terbaik dalam setahun, ya. Manfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya besar sekali. Terutama takbir, ya. Perbanyaklah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbir mutlak, kapan aja dibaca. Sambil jalan, sambil baring, sambil baca. Terus nanti sampai tanggal 9. Begitu tanggal 9 Dzulhijjah pagi subuh yang berlaku adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang seperti ini dibaca setiap sholat 5 waktu. Dan itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah di waktu asar. Ketika masuk maghrib udah selesai. Jadi mulai tanggal 9 Dzulhijjah pagi setiap selesai sholat baca takbir ini, ya masing-masing sesolat, ya tanpa ada komando baca aja Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Tapi sekarang ini ya bebas kapan aja setiap saat, dan memang itu yang dianjurkan dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.